Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya kita panjatkan puji syukur atas ridhonya sehingga pada pagi hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kami bisa mengadakan kegiatan akademik untuk SMA 1 Bongas dalam rangka pengembangan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan berlangsung dari hari Senin ini, kemudian hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami tak lupa secara pribadi saya menyampaikan selamat datang kepada anak-anak siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Bongas yang mudah-mudahan meskipun berada di rumah untuk penyampaian MPLS ini secara daring, kalian semua berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dari mulai pribadi maupun keluarganya semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa MPLS ini kita masih menggunakan sistem daring? Pandemi corona ini sudah berlangsung kurang lebih 16 bulan. Dan sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda, bahkan meningkat, ditandai dengan adanya kebijakan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 tentang PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro. Kita hargai lalu kita dukung program ini demi kesehatan bagi semuanya, ya, khususnya bagi warga SMA Negeri 1 Bongas. Adapun yang Bapak sampaikan tentang materi untuk kali ini adalah tentang penguatan pendidikan karakter. Adik-adikku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sejalan dengan berlakunya kurikulum tahun 2013 di dalam standar isi, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, bahwa kerangka dasar untuk kelompok mata pelajaran itu ada beberapa. Pertama, kategorinya adalah olah hati. Hati kita ini diolah, ya, melalui pendidikan agama, ya, kemudian PPKN itu mengolah hati kita, ya, agar menjadi insan yang berakhlak mukarimah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah olah pikir. Pemikiran kita, otak kita harus banyak berpikir sehingga tidak beku dan berjalan pikiran-pikiran itu untuk menuju prospek masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah olah rasa, ya. Di samping hati, pikir, dan perasaan juga kita diolah melalui nanti mata pelajaran di dalam seni, ya, baik itu seni musik atau seni drama dan sebagainya. Itu harus kita bina sehingga semua bakat dan minat itu mulai dari fisik, kemudian perasaan, hati, dan pikiran. Pikiran ini nanti lebih banyak kepada mata pelajaran yang bersifat hitungan utamanya atau hafalan. Kalau olah rasa ini adalah yang bersifat seni dan budaya. Dan yang terakhirnya adalah olahraga. Jadi jangan hanya mengenal olahraga saja, peraganya. Raga itu kan fisik badan yang terlihat. Jadi yang selama ini kita kenal hanya olahraga, padahal sesungguhnya bukan hanya raga yang kita olah, tapi ada 3 yang lainnya yang diolah, yaitu sekali lagi hati perlu diolah, kemudian pikiran juga harus diolah,
dan rasa atau perasaan juga harus kita olah. Itu yang terdapat di dalam kerangka dasar kurikulum 2013 ini. Adapun mata pelajaran yang dimaksudkan adalah ada agama atau akhlak mulia, ya, agama dan akhlak mulia. Kemudian ada mata pelajaran kewarganegaraan atau kepribadian. Kemudian ada mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Ya, ini yang disebut dengan eksakta dulu, ya, termasuk juga dunia sosial, ya, akuntansi, ekonomi, termasuknya adalah teknologi, karena itu juga pengetahuan yang memiliki olah pikir. Kemudian estetika, seni dan budaya, dan penjaskes atau olahraga, itu ada semuanya. Nah, dari keempat komponen olah tadi, maka kita akan menuju bahwa di dalam pendidikan kita ini adalah kita harus memiliki karakter, ya, pendidikan karakter. Oleh karena itu dikuatkan, maka saya singkat dengan PPK, yaitu kan penguatan pendidikan karakter. Percuma kalau kita keadaan pandai tapi kita tidak punya karakter yang kuat, ya, karakternya yang buruk, karakter yang selalu merugikan masyarakat, merugikan teman, merugikan orang tua, itu yang tidak diharapkan. Ada banyak hal yang perlu saya sampaikan tentang karakter ini kepada adik-adik semua. Kepandaian itu hanya 20%. Kepandaian intelektual hanya 60% untuk suksesnya seseorang, ya. Tapi yang 80% itu adalah ditentukan oleh spiritual quotient, ya. Kemudian spiritual emosional, dan spiritual quotient, kemudian emotional quotient, dan intellectual quotient. Ada 3 itu. Nah, karena itu mudah-mudahan kalian berada di SMA 1 Bongas ini, ya, kurang lebih nanti 3 tahun Anda memiliki karakter yang baik, karakter yang kuat, ya. Di antaranya adalah beberapa. Pertama, sifat kalian harus memiliki sifat kejujuran, ya. Jadi kita ini harus memiliki kejujuran, ya. Kejujuran akan membawa berkah, kebohongan akan membawa kemudaratan, ya, kesengsaraan bagi kita semua. Ilmu hakikatnya kita adalah jujur. Contoh misalnya matematik 2 kali 2 ya 4, gitu kan. Kemudian sejarah terjadinya peristiwa yang di Ponorogo juga kejujuran tanggal sekian, kemerdekaan kita juga tanggal 17, semuanya mengandung kejujuran, ya. Tidak ada ilmu satu manapun yang tidak memiliki kejujuran. Hal ini mudah-mudahan dimiliki oleh adik-adik semua. Yang berikutnya adalah adik-adik harus memiliki sifat toleransi, ya. Toleransi terhadap teman, terhadap yang beragama lain, terhadap suku lain, saling menghargai, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling menghina di antara kita, ya. Kita adalah makhluk Allah yang selalu menghargai. Perbedaan adalah hal yang wajar, karena itu ditetapkan di dalam Al-Quran bahwa di antara kita adalah berbeda-beda suku, bahasa, dan rasnya. Mereka itu jangan memaksakan kehendak orang lain, tetapi juga jangan sampai ikut arus orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah karakter yang ketiga adalah kita harus memiliki sifat disiplin, ya. Disiplin terhadap waktu, ya. Disiplin terhadap keikutsertaan mata pelajaran, ya. Disiplin terhadap kegiatan rohani, sholat 5 waktunya jangan lupa, jangan sampai ditinggalkan. Itu adalah tonggak bagi adik-adik semua untuk mencapai keridhaan Allah baik di dunia dan di akhirat. Yang keempat, karakter yang harus dimiliki oleh adik-adik di dalam meniti pendidikan di SMA 1 Bongas ini diantara adalah selalu bekerja keras, ya. Bekerja keras ini bukan berarti bekerja untuk mencari nafkah saja, tetapi bekerja untuk meraih kesuksesan. Belajar, ya, dari mulai pelajaran umum, ya, semua, kemudian dengan mata pelajaran khusus atau jurusan, karena di SMA Bongas ini ada 2 program studi, ada program studi IPA, ya, ada program studi IPS, ya, ada 2. Sedangkan yang umumnya seperti agama, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, matematika umum itu adalah
harus diikuti semuanya. Itu harus diikuti oleh adik-adik semua tentang prinsip kerja keras agar cita-citanya tercapai. Perlu diketahui bahwa SMA ini adalah harapannya kalian akan bisa melakukan perguruan tinggi, dan perguruan tinggi itu adalah berbagai macam, ya, mulai dari swasta, kemudian negeri juga harus diikuti karena dicetak untuk menjadi pemimpin kalau SMA itu. Beda dengan SMK, kalau SMA itu adalah untuk menjadi pekerja, gitu ya. Itu harapannya, ya. Masalah biaya itu gampang, insya Allah Allah Maha Pemurah. Kalau kalian punya kerja keras, punya kemauan yang keras, masalah biaya itu tidak ada menjadi kendala, insya Allah. Kemudian yang kelima adalah kalian punya kreativitas, apa-apa saja yang perlu diindikasi tuangkan dalam bentuk kreativitas. Misalnya Anda mempelajari tentang fisika, kemudian Anda berkreasi tentang teori-teori yang berhubungan ke ilmuwan fisika, ciptakan. Kemudian kalau ada lomba, ikuti lomba, ya, sehingga nama baik Anda akan menjadi tenar, nama Anda dikenal baik bukan hanya di SMA 1 Banyumas tetapi di kalangan masyarakat Jawa Barat khususnya, apalagi sampai ke seluruh bangsa Indonesia ini. Seperti adanya kegiatan-kegiatan yaitu OSN atau KSN, yaitu kompetensi sains nasional, dan belakangan ini ada namanya kegiatan KOSN, yaitu kompetensi olahraga sains nasional. Kemudian ada lagi sekarang FLSSN atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional, itu lahir dari orang. Ya. Dilanjutkan bahwa kreativitas ini adalah sangat dibutuhkan, penghargaannya lumayan, bukan dari hanya sekolah saja, tapi dari pemerintah setempat, baik oleh KJD 9 maupun oleh Pemprov, bahkan sampai ke nasional. Yang berikutnya, kalian harus memiliki sifat mandiri, ya, mandiri, percaya kepada atas kemampuan diri sendiri, ya, rajin dalam memperoleh peluang-peluang untuk bisa diikutkan, ya, di dalam kegiatan-kegiatan. Berikutnya yang ketujuh adalah di antara adik-adik ini, ya, semuanya harus memiliki rasa ingin tahu, ya, tetapi hal yang positif, ya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian Anda penasaran, silahkan berhubungan dengan dengan guru yang terkait, dengan wali kelas yang terkait, atau juga bisa dengan pimpinan konseling, guru BK, atau juga bisa kepada wakasek, bisa kepada kurikulum, atau juga bisa kepada tata usaha, bahkan bisa juga kepada kepala sekolah. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang ingin tahu tentang berbagai macam pelajaran. Berikutnya, kalian harus memiliki rasa semangat kebangsaan, ya, solidaritas yang tinggi. Kita adalah NKRI, NKRI harga mati, ya. Kita satu bangsa, satu bahasa, ya, satu bahasa juga begitu. Sehingga kita harus memiliki rasa kebangsaan, jangan terpecah belah oleh yang sekarang isu-isu yang beredar di dunia medsos, dunia yang penuh dengan hoax. Kalau adik-adik dapat informasi, ya, jangan langsung sebar, ya, pelajari dulu, ya, apa manfaatnya, apa mudaratnya. Kalau sekiranya itu adalah banyak mudaratnya, banyak hal yang berprasangka tidak baik, apalagi sampai memfitnah, itu tolong dihindari, ya. Dunia sekarang memang penuh dengan dunia digital, penuh dengan informasi yang tanpa tersaring. Penyaringnya adalah kita sendiri, filternya adalah kita sendiri. Adik-adik sudah besar, sudah dewasa, sehingga hal-hal yang bersifat ini tidak pantas untuk disampaikan. Nah, ini nampaknya menjadi bahan hasutan. Nah, ini menjadi bahan disintegrasi bahasa, itu jangan ikuti. Kalau ada demo-demo jangan ikuti, ya. Karena adik-adik ini yang dalam masa-masa yang butuh dengan keilmuan, butuh dengan pendidikan. Ya, kalau mengajak hal-hal yang tidak baik, sebaiknya dihindari. Kemudian yang ke-9, kalian harus memiliki sifat demokratis, ya, menjunjung hak-hak orang lain, jangan mentang-mentang karena istilah hak asasi manusia sehingga Anda bebas berbuat apapun. Ingat, tidak ada kebebasan yang mutlak, itu tidak ada. Ya, yang adalah kebebasan yang menghargai orang lain, ya. Jangan sampai hak asasi saya nampok orang, itu nggak boleh, ya. Karena ada rasa yang disakiti, begitu, ya. Hak saya untuk memaki orang tidak boleh, ya. Karena itu adalah
jiwa yang dimiliki oleh seluruh bangsa kita bahwa kita dalam memiliki demokratis. Kemudian berikutnya yang ke-10, kita juga harus memiliki rasa cinta tanah air, ya, harus bangga dengan negara kita ini, negara yang penuh dengan sumber daya alamnya, ya, berbagai macam, dari mulai tanah, laut, dan pegunungan, tanaman, semua tumbuh di kita. Hargai, cintai dalam negeri kita sendiri. Yang berikutnya adalah kalian harus bisa menghargai prestasi dari semua kalangan, baik itu prestasi pribadi, prestasi teman, ya, prestasi sahabat, semuanya harus dihargai. Jangan kalau teman yang berprestasi kalian mencemooh, kalian mencibir, wah sebelum seberapa misalnya dengan kalimat-kalimat tidak baik, maka itu kalian tidak termasuk orang yang menghargai terhadap prestasi. Lakukan sekecil apapun prestasi itu, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang dikenal di kalangan kita sendiri. Kemudian yang ke-12, adik-adik semua harus memiliki sifat yang bersahabat dengan semua kalangan, ya, bersahabat ya, dengan kakak kalian, bersahabat juga dengan adik-adik kalian, teman-teman kalian sebaya, ya, apalagi dengan bapak dan ibu guru. Berikutnya adalah kalian memiliki rasa cinta damai. Cinta damai, kedamaian adalah ketentraman bagi kita semua, jangan kedepan permusuhan. Yang berikutnya, kita harus belajar gemar membaca, ya, literasi. Membaca bukan hanya sekedar di textbook yang ada di perpustakaan atau yang ada di perusahaan pribadi kalian, tapi membaca juga banyak, bisa dari dunia sosial, tapi sekali lagi difilter, ya, dijaga, jangan sampai sembarangan, kaji ulang apakah bermanfaat atau tidak. Membaca juga bukan hanya sekedar tertulis, tapi di lingkungan yang kita baca, pegunungan juga kita bisa baca, laut juga kita baca, apa makna sesungguhnya, apa hikmah yang di dalamnya. Setiap ciptaan Allah pasti mengandung makna, pasti bermanfaat bagi kita semua. Meskipun sementara waktu kalian belum bisa memahami. Ambil saja contoh nyamuk. Nyamuk itu misalnya merugikan, tetapi pada akhirnya menguntungkan. Apa menguntungkannya? Ketika digigit, ya, ketika digigit, itu kan timbul gatal. Nah, ketika gatal itu kan para ilmuwan menciptakan bagaimana cara membuat obatnya, ya, mulai dari obat nyamuk, kemudian obat yang disemprot, ya, bahkan ada yang bersifat harum ruangan. Itu juga manfaat sebenarnya. Nampaknya merugikan nyamuk itu, tetapi sesungguhnya bermanfaat bagi siapa? Bagi mereka yang mau mempelajari. Sehingga ada karyawan yang menjadi pabrik di obat nyamuk, ada yang menjadi karyawan di pabrik insektisida nyamuk, ya, semuanya adalah menjadi karyawan, dapat gaji dan kembali untuk beribadah. Itu kira-kiranya. Kemudian itu manfaat dari membaca. Kemudian di antara kalian harus peduli terhadap lingkungan, ya, terhadap lingkungan kita, baik lingkungan alam kita, di sekitar kita. Dan di SMA Bungas ini sejak 3 tahun terakhir sudah mengadakan penghijauan green, ya, green sekitar kita, di tengah-tengah kita ada banyak pohon-pohonan yang walaupun relatif masih belum terlalu tinggi, tapi sudah ada kerindangan, ya, karena baru ditanam kurang lebih, ya, umur 3 tahun, sehingga tingginya baru sampai paling 3 sampai 4 meter lah. Itu kemudian taman-taman juga, ya, harus peduli dengan lingkungan, buang sampah jangan sembarangan. Kami sudah menyediakan tong sampah di tiap-tiap ruangan, yaitu ada 3 jenis, ada organik, ada anorganik, ya. Organik ini khususnya bagi dedaunan, kemudian organik kertas plastik, kemudian ada juga khusus untuk logam, kemudian untuk beling atau kaca itu. Jadi tiap ruangan itu ada 3. Di samping itu juga kita selalu mengedepankan adanya sanitasi terhadap lingkungan, ya, air limbah yang ada di kita disalurkan, kemudian memiliki alis dampak lingkungan, ya, disalurkan di melalui penyaringan, yaitu seperti akuarium, ya, seperti akuarium, tetapi itu mau untuk ikan. Kalau ini mah sanitasi di sekolah, nanti keluar itu airnya bersih, ya, bersih, dan itu bisa disalurkan kepada persawahan yang ada di kita, karena kita sekolahnya mewah, mepet dengan sawah kanan kirinya, gitu. Ya, itu lingkungan. Jadi ada punya pedulian terhadap lingkungan, ya. Jadi sampah jangan dibuang sembarangan, gitu, ya. Kemudian kita juga harus memiliki peduli terhadap sosial. Sosial itu berarti sesama teman, sesama makhluk hidup, ya, yang bernyawa, ya.
dengan teman. Kalau ada teman sakit, kita juga peduli, ikut mendoakan ya supaya cepat sembuh ya. Kalau syukur-syukur, kalau ada santunan ala kadarnya ya, walaupun tidak memaksa, silakan untuk meringankan beban, baik kepada teman sebaya, teman satu kelas, teman kakak kelas, atau juga pada bapak ibu guru. Kami juga para guru selalu ada kegiatan sosial. Kalau ada teman-teman yang sakit kami kunjungi, kalau ada adik-adik yang sakit ya, yang kiranya sampai dirawat, kami juga mengunjungi adik-adik semua ya, khususnya dari para wakil wali kelas atau dari para wakil bapak di jajaran keistimewaan. Itu sifat kepedulian. Yang ke-17, di antara kalian harus memiliki rasa tanggung jawab ya, karena setiap manusia, setiap insan akan kelak di kemudian hari akan ditanyakan pertanggungjawabannya ya. Anda sebagai anak ya bertanggung jawab terhadap pribadi Anda sendiri ya. Kalau orang tua ya bertanggung jawab dengan diri dan anak-anaknya. Khusus kepada kalian adik-adik harus memiliki rasa tanggung jawab. Anda dipercaya orang tua untuk ikut sekolah, memasuki dunia pendidikan tingkat SMA, khususnya masih luas, harus memiliki tanggung jawab. Apa yang saya berikan kepada orang tua? Jangan sampai orang tua mengecewakan, Anda dibiayai. Ya, kalau SMA kita udah gratis, ya tidak ada biaya ya, kecuali ya kebutuhan pribadi ya, pribadi itu mah Anda ya, kalau transport apa itu mungkin dari orang tua ya, gitu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, kalian harus memiliki rasa sifat yang religius, agamis ya. Ini kalau kita mayoritas masyarakat Pongas ini kebanyakan adalah beragama Islam ya. Karena itu depankan sifat-sifat religi apa diantaranya ya. Kalian harus selalu menegakkan hukum Islam ya. Hukum Islam yang pertama adalah sholat 5 waktu ya. Kemudian kalian di sekolah ini ya, kalau kegiatannya tidak daring ya, itu kami sudah menyediakan tempat untuk sholat berjamaah di masjid ya. Tapi karena situasi pandemi seperti begini, maka kalian cukup sholatnya di rumah, jangan tinggalkan 5 waktu ya, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, itu jangan sampai ditinggalkan. Mohon maaf barangkali ya, karena kami belum bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, menunggu kebijakan pemerintah yang akan berakhir untuk PPKM tahap 1 ini tanggal 20 ya, besok hari Selasa. Kalau misalnya nanti pemerintah sudah tidak memperlakukan ya, kami akan mengadakan kegiatan PTM pembelajaran tatap muka, tetapi bersifat terbatas ya. Terbatas itu waktunya terbatas, jumlah siswa juga dibatasi ya, kemudian kegiatan-kegiatan juga dibatasi. Namun apabila pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri akan melakukan PPKM ya, berikutnya mari adik-adik kita patuhi ya, kita harus taat pada pemerintah. Kami juga akan menjunjung apa yang disampaikan oleh pemerintah karena demi kemaslahatan, demi kesehatan kita semua. Intinya bahwa percuma kita pinter, percuma kita kaya kalau kitanya sakit. PPKM ini tujuannya supaya masyarakatnya sehat semua ya, tidak ada yang sakit, apalagi sampai meninggal dua. Belakangan kita sering mendengar ya kalimat-kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam Android. Sering kita dengar teman kita, saudara kita, orang tua kita banyak yang meninggal. Kadang-kadang di sekitar kita juga ada pengeras suara dari masjid dari usul inna lillahi, juga beritanya sama berita duka. Kadang ada yang punya jalan, juga ada ambulan yang keliling mondar-mandir membawa jenazah atau membawa korban yang mau dirawat di rumah sakit. Itu semua demi untuk kesehatan kita semua. Percuma kita pandai, percuma kita sukses, percuma kita kaya kalau kita sakit atau bahkan meninggal dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat terus bagi anak-anak semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Sekian, saya akhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.